Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak semua penantian terasa menyenangkan. Ada penantian yang diisi dengan air mata, ada penantian yang dipenuhi perjuangan, ada pula penantian yang membuat kita bertanya, Tuhan, sampai kapan? Ketika menghadapi sakit, kehilangan, kegagalan, atau persoalan hidup yang tak kunjung selesai, harapan seringkali mulai memudar. Kita ingin semuanya segera berubah, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Melalui bacaan hari ini, Santo Paulus tidak menutup mata terhadap kenyataan itu. Ia tidak mengatakan bahwa hidup orang beriman akan bebas dari penderitaan. Sebaliknya, ia mengakui bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup. Namun Paulus memberikan sebuah pengharapan yang luar biasa. Ia berkata, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya, penderitaan bukanlah akhir dari cerita. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang sedang kita alami sekarang. Paulus kemudian memakai gambaran yang sangat indah. Ia mengatakan bahwa seluruh ciptaan sedang mengeluh, seperti seorang ibu yang sedang melahirkan. Mengapa menggunakan gambaran seorang ibu yang melahirkan? Karena rasa sakit saat melahirkan bukanlah tanda bahwa semuanya berakhir. Justru rasa sakit itu menjadi tanda bahwa kehidupan baru akan segera lahir. Dengan gambaran ini, Paulus ingin mengajarkan bahwa penderitaan yang kita alami bukanlah penderitaan yang tanpa arah. Tuhan sedang bekerja membawa seluruh ciptaan, termasuk kita, menuju pembaharuan yang telah Ia siapkan. Paulus juga mengatakan bahwa kita yang telah menerima Roh Kudus masih terus menantikan kepenuhan keselamatan itu. Kita sudah menjadi milik Kristus, tetapi kita masih hidup dalam dunia yang penuh kelemahan, air mata, dan pergumulan. Karena itu, hidup orang beriman adalah hidup yang dipenuhi harapan, bukan harapan yang kosong, melainkan keyakinan bahwa Tuhan sedang menyelesaikan karyanya dalam hidup kita. Bukankah kita sering ingin melihat hasilnya sekarang juga? Kita ingin doa segera dikabulkan. Kita ingin luka segera sembuh.
kita ingin masalah segera selesai. Namun Tuhan seringkali mengajak kita untuk belajar percaya di tengah proses. Hari ini, jika ada di antara kita yang sedang memikul beban yang terasa berat, janganlah kehilangan harapan, karena kita belum melihat akhir dari perjalanan kita. Namun Tuhan telah melihatnya. Ia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Peganglah janjinya, sebab bersama Kristus tidak ada penderitaan yang sia-sia. Di balik setiap air mata yang dipersembahkan dengan iman, Tuhan sedang mempersiapkan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Karena itu, jangan berhenti berharap, sebab harapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ketika hidup terasa berat dan jalan di depan kami tampak panjang, kuatkanlah iman kami agar kami tidak kehilangan harapan. Tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan ketika kami belum melihat hasilnya. Berilah kami keteguhan untuk tetap setia berjalan bersamamu. Semoga di tengah setiap penderitaan, kami selalu mengingat bahwa Engkau sedang mempersiapkan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada segala kesulitan yang sedang kami hadapi. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.